Ya, terima kasih Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang saya hormati, yang hadir di tengah-tengah kita, Pak Edi Wuryanto, DPR RI dari fraksi PD Perjuangan, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Mas Agus Siswanto, kemudian yang mewakili Bupati, di sini ada Pak Edi, Kepala Dinas Sosial, kemudian yang saya hormati juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Grobogan, Mas Kurniawan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kepala Desa, serta seluruh jajaran pengurus Karang Taruna se-Kabupaten Grobogan. Yang pertama tentu saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Karang Taruna Kabupaten Grobogan karena ini acara yang sangat luar biasa. Mungkin ini setelah sekian tahun ya Mas Wawan, Bulan Bakti ini kembali diadakan karena beberapa waktu lalu itu kita dilanda wabah COVID dan semoga ini menjadi cikal bakal tumbuh kembangnya ekonomi di Kabupaten Grobogan pasca COVID. Saudara-saudara sekalian, kalau kita pernah mendengar pidatonya Bung Karno yang terkait dengan pemuda, Bung Karno pernah mengatakan, beri saya satu pemuda, maka akan saya cabut Gunung Semeru dari akar. Kemudian beri saya 10 pemuda, maka akan saya guncangkan dunia. Bung Karno mengatakan hanya cukup satu pemuda aja, pemuda itu bisa mencabut akar Semeru dari akarnya, Gunung Semeru dari akarnya. Nah itu menyimbolkan bahwasanya peran pemuda itu sangat luar biasa. Bahkan kalau kita bicara sejarah bangsa ini, pergerakan modern pertama kali itu dimulai dari dan oleh kaum muda, Budi Utomo dan seterusnya, kemudian ada konsensus yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi kalau yang namanya peran pemuda itu tidak bisa dinafikan, termasuk di Kabupaten Grobogan. Tadi disampaikan oleh Mas Agus, ke depan harapannya para pemuda melalui Karang Taruna ini bisa mengembangkan, bisa menjadi pionir, bisa menjadi contoh. Lebih jauh lagi bisa menjadi cermin, implementasi terhadap nilai-nilai luhur Pancasila yang spiritnya itu gotong royong. Dan sebenarnya itu sudah terjadi dari kelompok masyarakat yang paling kecil itu. Mulai Karang Taruna jadi Laden dan seterusnya. Tetapi tidak cukup hanya seperti itu. Ke depan Karang Taruna harus menjadi orang yang paling depan. Di dalam apa? Di dalam memanfaatkan potensi yang ada di Kabupaten Grobogan. Mulai dari pertaniannya, karena Grobogan itu adalah kabupaten dengan daratan dan lahan pertanian terluas di Jawa Tengah, kemudian pariwisatanya, dan semua potensi yang ada. Ini harus menjadi bagian dari keunggulan, harus menjadi bagian dari yang dibanggakan oleh masyarakat Grobogan. Dan ini sudah dimulai dengan baik oleh kawan-kawan Karang Taruna, salah satunya dengan mengembangkan UMKM, termasuk angkringan ini. Hanya saja kalau kita mau membuat sesuatu yang umum, maka harus ada diferensiasinya, harus ada hal yang luar biasa. Jadi saya berharap nanti Mas Wawan, kalau nanti memang teman-teman Karang Taruna itu memulai untuk angkringannya jangan angkringan yang biasa-biasa saja, harus angkringan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat di Solo itu, justru yang namanya makanan atau nongkrong di angkringan itu lebih banyak diminati daripada di restoran-restoran mewah yang ada di
Kota Sulu. Nah, saudara-saudara sekalian, kita berharap dengan bulan bakti Karang Taruna ini bisa menjadi upaya bagi kita semua untuk memberdayakan, meningkatkan ekonomi masyarakat di Grobogan, khususnya di desa-desa. Tadi ketika kita masuk ke dalam melihat UMKM, tempat yang kecil, yang sederhana, hanya dengan kegiatan seperti ini luar biasa ramainya. Dan ini harus dikembangkan. Kalau perlu tidak hanya diadakan pada saat bulan bakti. Gitu. Secara berkala mungkin tiap bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Ini juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Karang Taruna Kabupaten Grobogan. Semoga dengan bulan bakti ini Karang Taruna Grobogan semakin jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Tepuk tangan buat Abang Baginda Muhammad Mahfuz Hasibuan. Majelis Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah yang sudah ikut mensupport dan juga memberikan motivasi untuk Karang Taruna Kabupaten Grobogan. Teman-teman semua, Bapak Ibu yang kami hormati, dan juga warga desa Jeketro, Kecamatan Gubuk, teman-teman Karang Taruna dari Santoro Kabupaten Grobogan yang sudah ikut mensukseskan acara malam hari ini. Hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Edi Wuryanto, Komisi 9 DPR RI, yang mana tidak dinyana-nyana bisa hadir di tengah-tengah kita. Kita akan mendengarkan motivasi apa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Edi Wuryanto. Tepuk tangan yang meriah buat Bapak Dr. Haji Edi Wuryanto, Komisi 9 DPR RI. Monggo Pak Edi Wur, Sugeng Rawuh, dan terima kasih sudah hadir Bapak. Hati-hati Bapak. Faktor U ya Bapak. Kamu di sini. Kamu di sini, jangan jauh-jauh. Kamu ambil mic juga. Mas kasih mic, Mas. Ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Merdeka! Nah, mengikuti Abang Baginda. Yang saya hormati Abang Baginda, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, sekaligus Majelis Karang Taruna Provinsi Jawa Tengah. Lalu Pak Agus, Ketua DPRD Grobogan, sekaligus Majelis Karang Taruna Grobogan. Forkompinda yang hadir ada Kepala Dinas Sosial Pak Edi, ada Pak Kapolres atau yang mewakili, Pak Dandim yang mewakili, Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Karang Taruna Grobogan Mas Wawan, dan seluruh pengurus Karang Taruna yang hadir pada malam hari ini. Pertama saya tentu mengucapkan terima kasih. Undangan saya sebetulnya tadi pagi karena ada kegiatan khitanan massal. Tapi jujur tadi pagi saya sudah teragendakan 2 kegiatan di Blora, sehingga sempatnya hanya malam. Mas Wawan, mohon maaf kalau hari ini ikut hadir di acara malam hari ini. Yang kedua, Mas Bagas, pakai mic dong. Hari ini saya melihat apa yang dilakukan oleh Karang Taruna Grobogan mengagetkan saya, Mas Bagas. Kenapa, karena Bapak? di situ Karang Taruna sudah berpikir UMKM. Wah, Usaha, singkatan apa Mas? usaha Ini loh Mas. Siapa Pak? Enggak dimarahi Bu Evita nanti. Usaha menengah. UMKM menengah. UMKM singkatan apa? Usaha UM menengah kecil. Usaha menengah, kecil dan mikro Pak. Nah, jadi saya kira negara kita itu
kuat karena keberadaan UMKM. Pada saat pandemi COVID, kita diuji betul tentang ketahanan ekonomi dan lulus, dan itu karena kekuatan UMKM. Nah, dalam UMKM itu seseorang harus memiliki karakter, Mas Bagas, yang namanya kewirausahaan atau entrepreneurship. Sebagian besar anak muda kita itu dulu ketika kuliah rata-rata ingin menjadi pegawai, khususnya pegawai negeri sipil, jauh dari karakter kewirausahaan. Nah, zaman berubah, sekarang ini persaingan hidup semakin sulit, anak-anak muda ini harus masuk di dalam dunia kewirausahaan dan UMKM merupakan bagian penting dari jiwa karakter yang harus dimiliki oleh Karang Taruna. Maka betul yang disampaikan oleh Pak Baginda, Karang Taruna harus membumi dalam kerangka untuk menyiapkan generasi muda kita agar punya jiwa karakter kewirausahaan dan entrepreneur yang baik, sehingga mereka bisa hidup, punya daya saing hidup, agar ke depan dia bisa mandiri di dalam ekonomi. Itu yang hebat Mas Bagas hari ini. Oke. Maka teman-teman sekalian Karang Taruna, hal seperti ini penting untuk dilakukan terus dan tentu kita akan support. Saya ada di Komisi 9 Mas Wawan, jadi enggak terlalu banyak berhubungan dengan kepemudaan. Komisi 9 itu ngurusi kesehatan sama tenaga kerja. Mungkin yang terkait dengan kegiatan Karang Taruna, kalau nanti UMKM ada produk-produk pangan yang membutuhkan standar mutu pangan, lalu kami bisa mengajak Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan standar produknya agar bisa diterima di pasar dunia global. Kemudian yang banyak kaitannya dengan kepemudaan itu Kementerian Tenaga Kerja. Karena di sini banyak program-program kepemudaan yang disiapkan untuk tenaga kerja mandiri. Selama ini kami sudah melengkan gerobokan untuk tenaga-tenaga kerja mandiri. Kami coba bantu kelola terhadap program-program yang ada sehingga bisa membantu keberadaan teman-teman Karang Taruna bagi yang ingin meningkatkan pada tenaga kerja mandiri. Lalu yang seterusnya ada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Ini yang harus diambil peluang ini oleh para pemuda di Grobogan. Karena minat pemuda Grobogan untuk bekerja di luar negeri itu tinggi. Tetapi tentu kita harus mengambil peluang untuk tenaga kerja mandiri yang terlatih, yang kompeten, yang naik kelas lah, tidak hanya sekedar pembantu rumah tangga. Oleh karena itu Mas Wawan, nanti kalau diakses di Gubuk itu kita bantu balai latihan kerja komunitas dan kita siapkan laboratorium bahasa asing khususnya Jepang, Korea. Itu nilai proyeknya hampir 1M plus program pelatihannya. Itu ada 2 tempat, satu di Gubuk, satu di Grobogan. Jadi 2 center itu kita harapkan nanti untuk menyiapkan anak-anak muda yang ingin bekerja di luar negeri di sektor formal, bukan informal. Nah kebetulan tanggal 2 Desember besok, Kepala BP2MI Jakarta kita ajak ke Grobogan untuk memperingati Hari Pekerja Migran Indonesia, wayangan sehari penuh itu di alun-alun Grobogan dan mudah-mudahan bisa menggerakkan sektor SDM di Grobogan. Tapi pada intinya mari kita betul-betul siapkan generasi muda kita untuk menjadi SDM yang unggul di Grobogan. Saya kira itu Mas Bagas. Terima kasih Pak Edi. Motivasinya. Siap. Sehat selalu Mas Bagas. Sehat selalu Saya Bapak. akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya meriah buat Bapak Haji Edi Wuryanto, Komisi 9 DPR RI,
yang sudah ikut memberikan motivasi kepada Karang Taruna Kabupaten Grobogan untuk melangkah yang lebih baik di masa yang akan datang. Dan semoga kegiatan Bulan Bakti Karang Taruna Kabupaten Grobogan berkesinambungan bisa kita laksanakan untuk kedepannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari ANP ID dengan Bintang Hendra Kumbara yang ngehits dengan lagunya Lali Dalane, dan ada juga penampilan dari Katul Istiwa yang akan segera hadir menyemarakan Pasar Rakyat Nusantara Bulan Bakti Karang Taruna Kabupaten Grobogan. Baik, seperti yang kita ketahui, Mas Hendra Kumbara ini seorang pencipta lagu dan sudah hits di Santuru Nusantara lewat lagunya Dalan Liane, ya. Dan nanti akan hadir di sini di Jeketrol, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Ini adalah pesta hiburan yang pertama kalinya di Kecamatan Gubuk setelah kita diterpa pandemi. Dan para hadirin, para tamu undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama penampilan dari ANP ID, pimpinan dari Mas Hilmi, Karang Taruna Kabupaten Grobogan. Kita kasih support yang meriah buat ANP